Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Dila. Kali ini kita akan melanjutkan beberapa persoalan untuk persiapan penilaian akhir semester Gasal part 3. Pada video sebelumnya, Bu Dila sudah menjelaskan beberapa persoalan tentang pola bilangan, koordinat kartesius, relasi, dan fungsi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus dan sistem persamaan linear dua variabel. Nomor 1. Perhatikan garis pada bidang kartesius berikut. Gradien garis tersebut adalah rumus mencari gradien jika diketahui dua titik. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sekarang kita lihat titik yang pertama, X1, Y1. Titik yang kedua berarti X2, Y2. Nah, untuk menentukan titiknya ini X1, Y1 dan X2, Y2 boleh dibalik ya, jadi terserah kalian, nanti hasilnya akan sama. Kita masukkan ke rumusnya, Y2 5 dikurangi Y1 nya 2. X2 tadi negatif 2, X1 nya 1. 5 dikurangi 2 hasilnya 3, negatif 2 dikurangi 1 negatif 3. Peroleh 3 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 1. Jadi gradien garis tersebut adalah negatif 1. Nomor 2, gradien garis yang melalui titik 1, negatif 2 dan titik 3,4. Nah, ini rumusnya juga sama seperti soal sebelumnya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Di sini berarti titik yang pertama X1, Y1 dan titik yang kedua X2, Y2. Ya, kita masukkan ke rumusnya. Y2-nya 4 dikurangi Y1-nya negatif 2. X2-nya 3 dikurangi X1-nya 1. 4 dikurangi negatif 2, hasilnya 4 ditambah 2. Ya, pengurangan, kemudian di sini ada negatif, jadi positif. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, jadi gradien garis yang melalui kedua titik tersebut adalah 3. Nomor 3, persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah, untuk persamaan garis melalui dua titik, persamaan garis melalui dua titik. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya itu Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Tadi titik yang pertama X1, Y1. Kemudian titik yang kedua X2, Y2. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Y-nya tetap dikurangi Y1-nya 2 per Y2-nya 4 dikurangi 2. X-nya tadi tetap, kemudian X1-nya kita ganti 1, X2-nya tadi 3, X1-nya 1. Kita hitung, Y dikurangi 2 per 4 kurangi 2, 2. X min 1 per 3 kurangi 1, 2. Nah, sekarang kita kalikan silang, jadi 2 yang ini ke kiri, 2 yang sebelah sini ke kanan ya. 2 kali Y min 2 sama dengan 2 kali X min 1. Diperoleh 2 kali Y, 2Y, 2 kali negatif 2, negatif 4. 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2. Sekarang kita selesaikan 2Y. Nah, 2X-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Karena pindah ruas berarti tandanya berubah. Awalnya positif menjadi negatif 2X ya.
sama dengan, nah ini negatif 2-nya tetap, kemudian min 4-nya ini kita pindah ke ruas kanan, diperoleh positif 4. Jadi tandanya berubah ya. Oke, sekarang 2Y min 2X sama dengan negatif 2 tambah 4 hasilnya 2. Nah, sampai di sini sudah ketemu persamaan garisnya, 2Y min 2X sama dengan 2. Atau bisa juga 2-nya ini kita pindah ke ruas kiri, 2Y min 2X, nah awalnya positif, pindah ruas jadi negatif 2 sama dengan 0 karena di sebelah kanan sudah tidak ada ya. Nah, jadi persamaan yang pertama ini benar dan yang kedua ini juga benar, sama ya. Jadi kedua persamaan itu sama benarnya. Lanjut ke nomor 4. Bagaimanakah bentuk persamaan garis yang tepat sesuai dengan gambar di sampingnya? Ini juga sama, mencari persamaan garis. Sekarang kita tentukan dulu nih dua titik yang dilalui garis tersebut. Misalkan Budila punya titik ini ya. Titik ini 3,3. Oke, sekarang garis ini juga melalui ini ya 1,0. Oke, jadi kedua titik ini yang akan kita masukkan ke rumusnya. Tadi rumus persamaan garis melalui dua titik, Y min Y1 sama per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Nah, sekarang kita masukkan nih X1 Y1-nya. Ini tadi X1, Y1. Yang kedua X2, Y2. Jadi kalian memilih sembarang titik yang dilalui oleh garis tersebut itu ya. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Y dikurangi Y1-nya 3, Y2-nya tadi 0 dikurangi 3. Oke. X min X1-nya tadi 3 per X2-nya 1 dikurangi 3. Oke, diperoleh Y min 3 per 0 dikurangi 3 hasilnya negatif 3. Sama dengan X min 3 per 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 2. Oke, sekarang kita bisa kalikan silang ya. Negatif 2 dengan Y min 3, negatif 3 dengan X min 3 diperoleh negatif 2 kali Y min 3 sama dengan negatif 3 kali X min 3. Nah, sekarang kita kalikan negatif 2 kali Y, negatif 2Y, negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. Negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif 9. Oke, sekarang kita selesaikan. Negatif 2Y, negatif 3X nya kita pindah ke ruas kiri jadinya positif 3X. Nah, 9 nya tadi masih tetap di sebelah kanan, 6 nya kita pindah ke ruas kanan diperoleh min 6. Nah, hasilnya min 2Y plus 3X sama dengan 3. Nah, sampai di sini sudah kita temukan persamaan garisnya. Misalkan 3-nya ini kita pindah ke ruas kiri pun boleh. Negatif 2Y ditambah 3X min 3 karena awalnya positif, pindah ruas jadi negatif sama dengan 0. Nah, ini juga persamaan yang benar ya. Jadi kedua persamaan tersebut benar. Sekarang nomor 5. Persamaan garis yang melalui titik negatif 5,4 dan memiliki gradien min 3 adalah jadi di sini persamaan garis melalui sebuah titik dan gradien. Di sini rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Jadi kalau ada garis melalui sebuah titik dan gradien, nah ini rumusnya Y1 sama dengan M kali X min X1.
Dimana ini X1, Y1-nya. Nah ini titiknya tadi ya. Gradien tadi ini M-nya. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaan atau ke rumusnya. Y dikurangi Y1-nya 4. M-nya tadi negatif 3. X-nya tetap dikurangi X1-nya negatif 5. Oke, ini ya. Kita teliti dengan tandanya. Tadi pengurangan X1-nya negatif. Nah, kita beri tanda kurung. Oke. Di sini Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3X plus 5. Oke, kita selesaikan. Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali 5, negatif 15. Oke, sekarang kita selesaikan negatif 3X-nya, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Diperoleh positif 3X. Negatif 15-nya tetap ada di sebelah kanan, kemudian negatif 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, diperoleh tandanya berubah ya, jadi positif. Oke. Y plus 3X sama dengan negatif 11. Nah ini sudah ditemukan persamaan garisnya. Atau Y plus 3X plus 11. Nah ini sama dengan 0. Nah itu juga ya. Jadi kedua persamaan tersebut benar. Nomor 6, persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y plus 2X sama dengan 3 adalah, oke, karena di sini ada kata sejajar, berarti nanti gradiennya sama. Jadi gradien garisnya sama dengan gradien yang diketahui. Oke, berarti M1 itu sama dengan M2. Ini ya, kita akan mencari persamaan garisnya. Kita cari dulu gradiennya. 2Y plus 2X sama dengan 3. Kita akan mencari gradien garis tersebut. Kita ingat-ingat lagi ya, bentuk persamaan garis secara umum. Y sama dengan MX plus C, di mana M ini adalah gradiennya. Kita mau nyari nilai M-nya. Kita ubah sekarang dalam bentuk 2Y sama dengan 2X-nya kita pindah ruas ke kanan. Tandanya berarti berubah ya. Min 2X plus 3. Oke, tadi kita ubah dalam bentuk Y saja. Nah, karena di sini masih 2Y, berarti dibagi 2. Nah, ini kita dibagi 2. 2Y dibagi 2 hasilnya Y, min 2X dibagi 2 hasilnya min X per A plus 3 dibagi 2, 3 per 2. Oke ya. Selanjutnya berarti di sini sudah dijumpai M-nya adalah negatif 1. Jadi ini adalah negatif 1. M-nya negatif 1. Nah ini ya, biasanya kalau 1 itu tidak ditulis. Jadi di sini min X itu artinya negatifnya min 1. Nah, ini gradiennya sudah ketemu, kemudian titiknya ini. Persamaan garis. Nah, persamaan garisnya tadi harusnya apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dimana tadi titiknya adalah X1, Y1. Y dikurangi Y1-nya berapa? 6. Gradiennya berapa tadi? Negatif 1. X-nya tetap dikurangi X1, 3. Y dikurangi 6 sama dengan min 1 kali X min X. Min 1 kali negatif 3, positif 3. Oke, sampai di sini kita pindahkan ke ruas kiri yang negatif X-nya. Jadi positif X sama dengan 3-nya tetap, negatif 6-nya kita pindah ke ruas kanan, jadinya berubah positif 6. Y plus X sama dengan 9. Nah ini ya, jadi persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y plus 2X sama dengan 3 adalah ini ya. Y plus X sama dengan 9 atau Y plus X min 9 sama dengan 0. Nah ini keduanya benar ya.
Nomor 7, persamaan berikut tergolong persamaan linear dua variabel kecuali. Nah, kita ingat-ingat ya, persamaan linear dua variabel itu berarti dia persamaan yang memuat dua variabel. Variabelnya itu ada dua. Berarti di mana? Ini ya, variabel X dan variabel Y. Ini berarti yang A termasuk persamaan linear dua variabel. Ini juga begitu. Ada variabel X dan variabel Y-nya. Oke, sekarang sebelum ke C kita lihat nih, yang D juga gitu ya. Ada variabel X dan variabel Y-nya. Yang D juga persamaan linear dua variabel. Nah, untuk yang C di sini ada perkalian dua variabel. Nah, ada XY ini dia itu bukan persamaan linear dua variabel ya. Jadi kalau persamaan linear dua variabel, jadi variabelnya itu terpisah. Tidak boleh seperti ini. Jadi kalau ini ada XY ini berarti dia bukan persamaan linear dua variabel. Nah, itu ya. Selesaian dari sistem persamaan 3x plus 2y dikurangi 4 sama dengan 0 dan x dikurangi 3y dikurangi 5 sama dengan 0 adalah, ini kita akan mencari selesaiannya. 3x plus 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, x min 3y dikurangi 5 sama dengan 0. Oke, kita ubah dulu ya. Persamaannya menjadi yang pertama 3x plus 2y sama dengan, nah, min 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan jadinya positif 4. Untuk yang kedua, x min 3y sama dengan, nah, negatif 5-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan jadinya positif 5. Oke, sekarang kita akan mengeliminasi, terserah nih kita mengeliminasi mana, x-nya dulu atau y-nya dulu. Nah, di sini Budila mau mengeliminasi yang x-nya ya. Nah, ini persamaan pertama, kemudian persamaan kedua. Kita eliminasi nilai x. Oke, berarti akan kita hilangkan x-nya. Berarti 3x plus 2y sama dengan 4. Di sini x min 3y sama dengan 5. Oke, ini karena kita eliminasi x berarti koefisiennya harus kita samakan dulu. Ini kalikan 1, yang di bawah ini supaya sama seperti di atas kita kalikan 3. 3x kali 1 3x, 2y kali 1 plus 2y, 4 kali 1 sama dengan 4 ya. Sekarang yang di bawah, x dikali 3 berarti 3x. Negatif 3y dikali 3 berarti negatif 9y. 5 kali 3 hasilnya 15. Oke, sekarang kita kurangkan 3x dengan 3x. 3x kurangi 3x hasilnya 0. Tinggal 2y dikurangi 2y dikurangi negatif 9y. Oke, sama dengan 4 dikurangi 15. Nah, oke, sampai di sini 2y dikurangi negatif berarti jadinya positif 9y. Sama dengan 4 dikurangi 15 hasilnya berapa? Negatif 11 ya. 2 ditambah 9 hasilnya 11y sama dengan negatif 11. Nah, jadi y sama dengan negatif 11 dibagi 11 hasilnya negatif 1. Oke, jadi diperoleh nilai y-nya adalah negatif 1. Sekarang kita akan cari nilai x-nya. Nah, ini ya, Budila mau substitusi nilai y sama dengan negatif 1 ke persamaan 2. Nah, ini kita gantikan y-nya dengan negatif 1, berarti diperoleh y min 3 x dikurangi 3y sama dengan 5. Nah, y-nya kita ganti dengan negatif 1. X dikurangi 3, y-nya ganti negatif 1 sama dengan 5. X negatif 3 kali negatif 1 plus 3 dengan 5. X sama dengan 5 dikurangi 3. Nah, ini ya positif 3 pindah ruas ke kanan jadi negatif.
berarti X sama dengan 2. Jadi selesaiannya X, Y sama dengan 2, negatif 1. Nah, gitu ya. Nomor 9, jumlah dua bilangan cacah adalah 65 dan selisihnya adalah 15. Bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut adalah, di sini berarti kita misalkan dulu nih. Misal dua bilangan cacah itu A dan B. Jadi kalau jumlah dua bilangan cacah tersebut 65, berarti A ditambah B sama dengan 65. Dan selisihnya adalah 15. Selisihnya itu berarti pengurangan, A dikurangi B sama dengan 15. Ini ya. Jadi A dan B ini adalah dua bilangan cacah yang akan kita cari ya. Jadi pemisalannya pun terserah dari anak-anak. Bisa memilih variabel yang lain ya. Dan sekarang kita akan eliminasi variabel A-nya. Nah ini ya, A-nya kita hilangkan dengan dieliminasi saja. A dikurangi A hasilnya habis. Sekarang B dikurangi negatif B sama dengan 65 dikurangi 15. Nah, B ditambah B sama dengan 65 dikurangi 15 hasilnya 50. Oke. B ditambah B berarti 2B sama dengan 50. B sama dengan 50 dibagi 2 hasilnya berapa? B sama dengan 25. Nah, berarti salah satu angka sudah ketemu nih, yaitu angkanya 25. Sekarang kita mau nyari nilai A-nya. Tadi diketahui A ditambah B sama dengan 65. A ditambah B. B-nya tadi berapa? 25 sama dengan 65. A sama dengan 65 dikurangi 25. Diperoleh A sama dengan 40. Nah, jadi kedua bilangan cacah itu adalah 40 dan 25. Nah, yang ditanya adalah bilangan terkecil. Nah, di antara kedua tersebut, mana yang paling kecil? 25 atau 40? 25 ya. Jadi jawabannya 25. Soal nomor 10. Suatu taman berbentuk persegi panjang memiliki keliling 54 meter. Panjang taman tersebut 3 meter lebihnya dari lebarnya. Luas taman tersebut adalah, nah ini juga kita misalkan dulu nih. Kita kan belum tahu berapa panjang dan lebarnya. Jadi L itu lebar dan P itu panjang. L-nya tadi, panjangnya tadi 3 meter lebihnya dari lebarnya. Berarti P sama dengan L ditambah 3. Artinya itu ya. Jadi panjangnya itu 3 meter lebihnya dari lebarnya. Sekarang yang diketahui itu keliling. Keliling itu rumusnya apa? 2 panjang ditambah 2 lebar. Nah, ini bisa ya. Kalau di sini diketahui kelilingnya 54, kita masukkan kelilingnya 54, 2P. P-nya tadi apa? P-nya adalah L plus 3. Ditambah yang L ini tetap 2L. 54 sama dengan 2 kali L, 2L. Ditambah 2 kali 3, 6. Ditambah 2L. Sekarang yang 6 ini kita pindah ke ruas kiri. 54 dikurangi 6 sama dengan 2L ditambah 2L. 54 dikurangi 6 hasilnya 48 sama dengan 4L. Berarti L sama dengan 48 dibagi 4. Hasilnya berapa? 12 meter. Jadi lebarnya itu 12 meter. Jika diketahui lebarnya 12, maka panjangnya L plus 3. 12 ditambah 3. Dengan berapa? 15. Nah, sekarang kita akan cari luasnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Tadi panjangnya 15 kali lebarnya 12.
Oke, sama dengan 180 meter persegi. Nah, ini ya. Jadi, yang kalian cari yang pertama tadi adalah lebarnya. Kemudian setelah itu kita cari panjangnya. Nah, kalau sudah ketemu panjang di lebar, kita tinggal cari luas taman tersebut adalah 180 meter persegi. Nah, itu dia video dari Bu Dila kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.